Oke, selamat datang kembali para sobat Novelmi di Editor's Choice Podcast. Kali ini kita kedatangan perwakilan dari Romansa Universe, yaitu Kak Jengkelin. Ya. Halo, selamat pagi Kak. Selamat siang, udah siang. Selamat siang Kak. Apa kabarnya nih? Baik, saya juga Kak. Kak Jengkelin tuh domisilinya di mana sih Kak? Di Batam. Wow, pantesan kita seperti agak delay nih. Tapi di sana Iya, kebetulan cuacanya hujan bagus juga. gak? Oh, hujannya. Lagi hujan, terus ada petir juga. Oke, pantesan agak ini mesti agak diperlambat nih temponya karena kita ada agak delay. Jadi kakak ini salah satu dari banyak penulis ya kalau nggak salah ya di Romansa Universe ya. Iya, jadi di Romansa Universe itu ada banyak banget penulis dan Hmm. aku ini salah satu yang pertama nulis di Romansa. Ah gitu. Nah tapi kalau untuk yang novel yang Rindu Syahadat ini nulisnya Itu borongan apa gimana? itu aku yang nulis, tapi naskahnya dikurasi sama Kak Firman. Ah gitu. Ya berarti cocok dong sama kakak Ya, perwakilannya. jadi kan takutnya nanti masih ada typo atau apa segala macam. Jadi emang Romansa itu mengkhususkan kalau ada penulis yang ngajuin naskah, nanti naskahnya dikurasi sama si kuratornya dulu gitu. Ah gitu. Oke, berarti kali ini kita mau ngomongin soal novel yang bernuansa Ramadan yaitu adalah Rindu Syahadat. Nah, kalau novel yang ini nih bercerita tentang apa sih, Kak? Rindu Syahadat ini ceritanya tentang pria ateis, namanya tuh kan Ari. Nama lengkapnya Matahari Andreas Bumi Putra. Nah, jadi si Ari ini kabur ke sebuah pulau yang di mana pulau itu mayoritas penduduknya itu Muslim. Jadi dia tuh seorang ateis, mau nggak mau nyamar jadi seorang Muslim kan, supaya bisa nyamain, supaya nggak ada perbedaan. Jadi dia berusaha lah untuk belajar Muslim dan lama-lama malah jadi cinta sama Islam sendiri. Oke. Nah, kalau inspirasinya sendiri itu dapat dari mana, Kak? Kalau inspirasinya itu dari gimana ya? Kan kalau mau masuk Ramadan ini pasti orang-orang pada berlomba-lomba mau tobat ya, walaupun tobatnya itu cuma tobat di mulut aja. Jadi aku tuh pengen bikin, ya udahlah bikin cerita yang tentang orang kayak mau ke arah yang Muslim gitu. Ya saya sebagai seorang Muslim gitu kan. Jadi ya itu sih, bikin orang yang taubat. Inspirasinya awalnya di sana. Terus biar orang yang ateis yang nggak punya agama itu mengenal Tuhan. Nah, karena ini adalah novel Ramadan dan saya juga seorang Muslim, jadi ya pasti saya masukinnya ke agama kami gitu. Dan menurut saya ini cukup lazim lah untuk dibaca sama pembaca yang ada di Novelmi. Oke. Oke, itu para sobat Novelmi mungkin itu dia untuk latar belakangnya. Mungkin apa namanya bisa juga dibilang ini kali ya, mungkin kalau Kak Ajeng Galin sendiri mungkin sering lihatnya kalau orang ngomong tobat itu tuh kayak tobatnya tobat palsu nih, kayak mau di lebih dikupas lagi. Kalau ini tobatnya maksudnya bukan nggak mesti ngomong tobat, tapi sudah menjalankan tentang keislamannya itu sendiri kali ya. Iya, betul. Karena banyak cuman ya kalau dibilang agamanya di KTP aja. Jadi mau mengupas habis aja di novel itu. Oke, nah kalau kakak mulai ada ide ini terus mulai nulisnya itu kapan sih ya? Ini novel tuh mendadak banget karena saya juga selain penulis kan saya juga kurator di Romansa. Jadi waktu itu sempat ngomong di grup mau ikut kalau nanti ada lomba Ramadan Novel ini mau ikut. Dan kebetulan di H-7 itu ada
apa Demi Award ya yang Hmm. untuk akademinya. Jadi teman-teman yang lain tuh kayak ngedukung banget dan bantuin bikin konsep segala macamnya itu bener-bener mendadak banget. Hmm. Bahkan pas April tanggal 1 itu bab itu stoknya masih dikit banget, sementara maunya kan crazy up gitu kan, Hmm. kayak Hmm. novel-novel yang lain. Tapi ya nyatanya nggak bisa karena mepet waktunya. Cuman ya alhamdulillah sih Rindu Syahadat ada di ranking yang cukup bagus, jadi senang aja gitu. Bagus dong, berarti sudah terbiasa dengan flow-nya kan. Dengan waktu yang Iya, mepet udah bisa menghasilkan novel yang baik. iya. Ya dari dulu romansa emang selalu mepet-mepet. Romansa dulu pertama nulis di Novelmi itu kan di NTW 6 kan. Jadi mau ada mailbook area pertama, mailbook area, mailbook MBL lah pokoknya. Ah, Pertama kali itu Ipan ngabarin pokoknya harus nulis tanggal 1 Juli. Jadi yang tadinya rencana mau bulan Agustus itu kepepet, semuanya ngetik buru-buru. Pokoknya semuanya the power of kepepet. kacau. Nah, kalau Kak Ajeng sendiri mungkin bisa ceritakan kalau di dalam novel ini ada tokoh apa aja sih? Oh boleh. Jadi seperti yang tadi udah aku sampaikan, pertama tuh ada Ari ya. Ari itu kan pemuda ateis itu. Dia nih anaknya pengusaha judi online yang udah bertaraf internasional gitu. Terus ada teman, dia punya dua sahabat namanya Erik sama Riko. Jadi yang Erik ini sesama ateis itu baik banget sama Ari, tapi ya di balik kebaikannya Erik ini dia juga punya bisnis gelap yang sama seperti ayahnya si Ari. Nah, kalau sementara Riko ini, Riko yang kayak ngajarin atau mendorong Ari untuk obat gitu. Ayolah kenal Tuhan, mau sampai kapan ateis Hmm. terus. Nah, terus habis itu ada ayahnya Ari namanya Bumi Putra. Nah, ini pokoknya kukuh anaknya tuh harus ngenerusin usahanya, tinggal di luar negeri dan nikah sama orang yang udah dijodohin gitu. Tapi kan ya Arinya udah keburu kabur, jadinya nggak jadi nikahnya. Lalu ada Savana. Savana ini perempuan dari pulau itu, anaknya Kiai Hapsi, itu nggak pernah akur sama Ari, sering berantem lah pokoknya. Jadi ya gimana aku bikin novel itu sebisa mungkin jangan sampai ada romansnya dulu, karena niatnya kan mau untuk Ramadan. Jadi ya aku bikin mereka berteman tapi berteman yang nggak akur gitu, jadi emang nggak ada cinta-cintaannya. Itu aja sih yang sering dimunculin di novelnya. Oke, sepertinya menarik nih. Kalau hari ini udah sampai berapa bab, Kak? Hari ini kalau di publishnya saya kurang tahu karena kan yang mempublishnya itu Kak Firman. Saya kan Hmm. nyerahin Hmm. naskahnya ya, tapi kalau untuk di tangan kami sendiri itu udah di atas 70 bab. Hmm. Cuman di publishnya kurang tahu juga ada berapa. Hmm. Oke. Nah, kalau Kak Ajeng sendiri selain dari yang gabungan Romansa Universe, nulis sendiri juga nggak sih? Nulis sebelum di romansa aku tuh nulis di Novelmi juga, judul novelnya Married by Accident. Kalau yang itu nanti setelah Ramadan ya bacanya. Ya, walaupun judulnya Married by Accident tapi nggak ada adultnya sih, Ah. karena waktu itu masih belum bisa belum bisa bikin. Lah kalau sejauh ini selama ini Kakak udah berapa lama jadi nulis di Novelmi? Yang dari personal sama yang gabungan? Dari personal, pertama nulis di Novelmi itu tahun 2019, itu masih kuliah waktu itu, Hmm. sampai ya sekarang Rindu Syahadat ini. Jadi Hmm. setiap tahun itu selalu bikin novel. Novelnya ada berapa ya di Novelmi? Elisa, BE, Simi. Terus Ramadan tahun lalu juga ikut. Hmm. Terus dapat kesempatan untuk bagi-bagi giveaway kan tahun lalu Novelmi untuk 20 pendaftar pertama dapat dana untuk giveaway kan. Hmm. Nah, itu saya dapat itu. Terus dari romansa saya udah nulis 2 novel, Rindu Syahadat sama Perempuan Dalam Sangkar. Ya mungkin sekitar 5 sampai 6 novel saya udah ada di novel itu.
Terus kesan pesannya gimana untuk nulis di Novelmi? Pesan-pesannya pokoknya dulu tuh pertama kali join di Novelmi, aku tuh pengen pengen banget nulis novel yang karena dulu belum berbayar kan ya, jadi yang penting karya aku dibaca deh sama masyarakat luas. Ternyata yang baca banyak. Terus ada penguncian bab, selain itu dapat bonus juga kan, makin seneng. Nah apalagi di novel Merit by Accident itu pernah dapat juara 3. Jadi kayak seneng banget Pak. Jadi ngerasa aduh aku kok tamati novel itu ya, sementara sampai sekarang udah tamat aja pemasukannya masih ada, jadi kayak menyesal aja. Tahu gitu dilanjut aja terus novelnya. Memang kalau Kak Jengkelin sendiri mau tahu Novelmi itu dari mana pertama kali? Tahu Novelmi dari iklan Instagram. Kalau yang pribadi saya itu dari iklan Instagram. Waktu itu masih kuliah, terus ada iklan Instagram, tapi itu cuma ikut lomba-lomba gitu aja. Terus mencarilah kayak aplikasi apa yang bisa publish novel. Itu emang pertama kali saya publish novel itu di Novelmi. Waktu itu malah belum berbayar lagi ya? Iya, belum berbayar waktu itu, bulan Juli kan baru berbayarnya kayaknya 1 bulan kemudian gitu. Kalau nggak salah sih. Iya. Betul. Nah, kalau menurut kakak sendiri, ngomongin kita balik lagi ke Rindu Syahadat nih, kenapa orang lain harus baca novel ini? Karena gimana ya, kami sebagai tim romansa yang bantu bikin konsep itu mau tulisan yang aku buat, yang dibantu sama teman-teman itu bisa menghibur, bisa menarik dan menebar kebaikan, inspiratif gitu untuk pembaca novelnya sendiri. Jadi ya karena mumpung ini adalah momennya Ramadan, jadi kesempatan kami banget untuk ciptain novel yang nggak ada konsep adultnya sama sekali, karena romansa sendiri punya visi misi gitu. Pokoknya kami menciptakan karya yang nggak perlu pakai ada adultnya, udah bisa diterima sama pembaca, karena agak miris aja sebagian banyak pembaca lebih suka ke genre yang adult gitu. Jadi pengennya buktiin, dan novel kayak gini juga bagus loh buat dibaca gitu loh. Ini nanti rencana sampai berapa bab? Oh, sampai berapa bab? Rencananya sih mau ikut sampai Superbook. Itu rencana dari awal, ayo kita yang bikin Superbook, ayo. Cuma ini saya menulisnya kewalahan itu sih. Nih berarti harus mengundang para sobat Novelmi buat kasih hadiah nih. Buat kasih hadiah dan buat ngikutin terus buat supaya baca, buka bab berbayarnya terus ini. Iya. Supaya tetap semangat. Pokoknya rencananya mau sampai Superbook. Karena saya pribadi belum pernah nulis sampai banyak-banyak gitu. Jadi mau coba kali ini saya harus bisa nulis banyak. Nah, kalau romansa sendiri itu berapa novel ya di Ramadan? Untuk yang tahun ini cuma 1 aja, si Rindu Syahadat aja. Oh, kirain ada banyak yang kirim. Oh enggak, cuma Rindu Syahadat aja, karena ya dibilang ini proyeknya mendadak gitu kan. Aku pengen nanti kalau ada lomba Ramadan ikut yuk, omongan mendadak, dan itu cuma diomongin sama tim kurator aja. Terus yang lain itu ya mungkin mereka mengajukan atas nama sendiri. Terus kurator juga kan sibuk bantu. Ya gimana kalau tiba-tiba aku stuck nih, apalagi lanjutnya, nanti mereka bantu kasih ide gitu. Jadi mereka ya fokus bantuin aku lah. Oke. Terus kalau kakak sendiri pribadi ada ada rencana bikin novel lain? Nanti mau ikut mungkin NTW yang terakhir di tahun ini deh, mau coba ikut lagi stok bab, karena pengennya sih kayak penulis lain kalau upload itu sekaligus banyak babnya. Gitu. Jadi
Jadi lagi berusaha stok bab dulu untuk pribadi, dan juga di romansa nanti mau ada ngirim beberapa novel di NTW. Kita tuh NTW berapa ya? Kita NTW 9. NTW 9 kan? Iya, NTW 9. Rencananya itu, dan Ivan sendiri udah pernah ngebahas ini untuk MBA. Oh, oke. Pegang MBA katanya. Oke, ditunggu novel selanjutnya. Kalau romansa itu ada IG-nya nggak? Ada, cari aja Romansa Universe. Sesuai nama penanya, Romansa Universe. Sambung semua ya? Apa itunya? Dipisah Romansa Universe. Kalau mau pakai username-nya Romansa _universe. Oh, kalau mau pakai username-nya Romansa. Tapi dicari Romansa gitu aja biasanya udah ketemu sih. Kalau IG kakak IG pribadi? Yang maksudnya bukan IG penulis yang pribadi gitu. Pakai nggak? Oh, IG aku pribadi. Ya. Puspasari Ajeng. itu buat penulisan juga itu ya? Iya. Jadi aku IG pribadi penulis, pribadi musik, semuanya di situ jadi satu. Oh, oke. Tadi apa Kak? Yang kalau yang pribadi itu Puspasari Ajeng digabung. Tuh Puspasari Ajeng tuh para sobat Novelmi, jangan lupa di follow. Kalau mau yang bareng-bareng, follownya Romansa _universe. Kalau yang mau yang pribadi ke Ajeng, langsung ke Puspasari Ajeng ya. Iya. Gabung semua ya. Oke. Oke, terima kasih Kakak untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan buat interview. Mudah-mudahan novelnya lanjut terus, sukses terus. Amin. Semoga berlanjut sampai NTW berikutnya deh. Oke, itu dia Sobat Novelmi untuk bincang-bincang kita pada kali ini. Kita akan ketemu di bincang-bincang berikutnya. Dadah Kak Ajeng. Bye. Ya.